Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Kurniawati, salah satu dosen di program studi Petro dan Oleokimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka persyaratan Serdos 2025. Nah, dalam hal ini mata kuliah yang saya ampu adalah dasar proses kimia. Mata kuliah dasar proses kimia membahas tentang konsep-konsep dasar proses kimia, termasuk perhitungan-perhitungan sederhana yang terlibat di dalamnya. Nah, kemampuan yang diharapkan adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem ikatan kimia dan senyawanya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang reaksi dan syarat-syarat reaksi kimia. Ketiga, mahasiswa mampu menentukan persamaan reaksi, konsep mol, massa atom dan massa molekul relatif, serta perhitungan yang terlibat di dalamnya. Keempat, mahasiswa mampu menentukan tentang jenis-jenis larutan, konsentrasi, pengenceran, pelarutan, dan sifat-sifat koligatif larutan. Kelima, mahasiswa mampu menentukan tentang konstanta reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi atau kesetimbangan kimia. Nah, untuk materi pembelajaran pada video kali ini adalah pada kegiatan kali ini saya akan mengambil materi terkait kesetimbangan kimia dengan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menentukan konstanta reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan pada kali ini adalah pembelajaran secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, problem based learning, dan tugas mandiri. Nah, interaksi antara dosen dengan mahasiswa berjalan dua arah dengan memberikan latihan soal dan dikerjakan langsung oleh mahasiswa. Dan di akhir sesi perkuliahan akan diberikan tugas terkait materi kesetimbangan kimia yang telah diberikan. Berikut adalah video pembelajaran dalam materi kesetimbangan kimia kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana kabarnya? Baik. Sehat? Oke, kita masuk ke minggu berapa ini ya? Nanti kita lanjut materi minggu lalu. Ya, sebelum itu saya absen dulu.
3. Berarti yang mau dibentuk adalah NH3. Makanya panahnya dia ke kanan, ke NH3. Kalau yang bawah sama-sama ke kanan, tapi nama reaksinya adalah reaksi yang diuraikan apa? Amonianya menjadi N2 dan H2. Sama-sama ke kanan, hanya saja yang ini dari produknya ada 2 jadi 1, yang ini diuraikan, makanya bisa dituliskan seperti ini namanya. Oke? Bisa? Sampai sini ada tulisan apa dulu? Lanjut? Oke, nah coba kita lihat di gambar sekarang. Perhatikan proses berikut. Dalam ruang tertutup dimasukkan 5 mol H2 dan 4 mol I2. Setelah didiamkan beberapa lama, sebanyak masing-masing 2 mol H2 dan I2 bereaksi membentuk 4 mol HI. Awal reaksi. Coba lihat, yang gambarnya warna hitam adalah H2, yang putih I2. Awal ada berapa mol H2? 5. Apakah 5? Hitung? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang putih 4. Nah, pada saat keadaan akhir ternyata terbentuklah 3 mol H2, 2 mol I2 dan 4 mol HI. Kalau kalian hitung ini bulat-bulatnya, jumlahnya akan sama. Misalnya yang putih total ada berapa nih? 8. Nah, kalau yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, ini yang dimaksud dengan setimbang. Tetapi dia berubah masanya, berubah produknya. Oke? Bisa? Belum masuk ke soal ya. Nah, ini reaksinya. H2 ditambah I2 menghasilkan 2 HI. Ingat kemarin, kalau ini dia yang bereaksi sama, ya, ini ada sisa. Gimana kita menentukan yang mana yang bereaksi? Ada yang namanya bereaksi pembatas. Masih ingat? Masih. Oke, nanti kita cek ya. Nah, kemudian ini tadi hasilnya ada 3 mol H2, 2 mol I2 dan 4 mol HI. Oke? Menyetarakan reaksi bisa? Apakah reaksinya sudah setara? Sudah ya? Bahaya. Jadi grafiknya itu bisa dilanjut di grafiknya. Nah, sekarang kita mau menuliskan nih, etapan kesetimbangannya. Ya, ada yang namanya konstanta kesetimbangan, ada yang namanya KC dan ada yang namanya KP. Kalau K, etapan kesetimbangan adalah angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dan reaktan. Nah, kalau untuk KC itu untuk fase larutan dan gas. Fase larutan simbolnya apa? AQ ya. Atau aqueous. Kalau fase gas G. Ya. Nah, kalau KP dia hanya fase gasnya saja. Ya, Bu, contoh Bu. Oh, di sini. Jadi menuliskan yang A besar sama B besar. Ini kelihatan ya. Berarti KC sama dengan produk yang mana? Eka? C dan D. Berarti C besar. Bu, kan ada 2 Bu. Kalau ada 2 tuliskannya gimana Bu? Dikali. Apa yang ketinggalan di sini? Berapa? Kecil. Di sini besar. Per? Boleh A dulu atau B dulu boleh. Berarti A. Di sini A. Di sini B. Berarti KP-nya karena fasenya gas. Nanti ada satu ketika fase itu solid. Kalau solid dia tidak ditulis. Ya. Tadi kita lihat contoh lagi. Nah, mau yang ada angkanya ini ada satu. Yang ada misalnya yang pertama kita lihat CaCO3 ya, solid
dibagi oh 2. Pangkat berapa? Kenapa 1? Koefisiennya nggak ada, kalau koefisiennya dia 1 aja ya, dia koefisiennya ada. Kemudian yang P nya berarti PC over P O2. Yang C kenapa tidak dimasukkan? Karena solid padatan ya. Bisa? Lanjut? Kenapa? Nah, apa rasanya? Oke, itu tadi ya contoh nomor 2 sudah ada jawabannya. Benar tidak jawabannya? Koefisiennya benar? Nah, kalau gitu contoh nomor 1 seperti apa jawabannya? Silakan, siapa yang mau maju di depan? Nomor 1, berarti masih ada nomor yang lain. Mencari KC dan KP. Gampang ya nomor 1. Nomor 1 masih gampang. Sudah? Kata dulu soalnya. Sudah? Masih ada nomor 3 dan 4. Silakan, catat dulu soalnya. Hati-hati fasenya ya. Jangan lupa cek dulu apakah reaksinya sudah setara.
satu.